sahabat RTV, jumpa lagi bersama Lensa Indonesia Malam di edisi 22 Mei 2025. Tahu nggak tanggal 22 Mei itu hari apa? Hari Maritim Nasional. Ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan laut, pelayaran, perdagangan, dan kepulauan. Ngomong-ngomong soal maritim, ternyata banyak juga loh film luar yang terinspirasi pulau-pulau di Indonesia. Nih, kita simak 5 film Hollywood terinspirasi kepulauan di Indonesia. Kita mulai dari yang kelima, King Kong. Film tentang Raja Gorila ini merupakan salah satu karya legendaris dalam dunia perfilman karena kisah dan pembuatannya yang mempesona. Salah satu adaptasi modern yang populer pertama kali dirilis tahun 2005. Menariknya, dalam film produksi 20 tahun lalu ini terdapat tempat bermukimnya Kong yang disebut dengan Skull Island. Salah satu adegan yang sempat menampilkan air terjun yang mengarah langsung ke laut, mirip dengan air terjun yang ada di Pulau Mursala, meskipun kontur batunya sedikit berbeda. Namun hingga kini Pulau Mursala populer lantaran diasumsikan menjadi inspirasi lokasi film King Kong. Di urutan keempat, ada After the Dark. Berkisah tentang seorang guru filsafat di Sekolah Internasional Jakarta, Mr. Zimit, memberikan tugas kepada kelasnya yang terdiri dari 20 murid untuk memilih 10 orang yang akan diselamatkan dalam bunker saat terjadi kiamat nuklir. Film yang memiliki judul lain The Philosophers ini menampilkan beberapa lokasi eksotis di Indonesia, seperti Candi Prambanan, Gunung Bromo, dan Pantai Belitung. Menariknya lagi, ada artis Indonesia yang ikut main di film ini loh. Yap, Cinta Laura. Meski bukan peran utama, namun scene cinta dalam film ini cukup banyak. Selanjutnya di urutan 3 ada Eat, Pray, Love. Film ini berlatar perjalanan Elizabeth Gilbert dalam novel di beberapa tempat, yaitu New York, Napoli, Italia, Patau di India, dan fokus utama di Pulau Bali. Indahnya alam, budaya, dan tradisi Bali yang sangat mempesona bisa kita lihat di film yang dibintangi oleh Julia Roberts ini. Beberapa destinasi yang dijadikan lokasi syuting di Bali cukup banyak, mulai dari Pasar Seni Ubud, Monkey Forest, Tegal Alang, dan Pantai Padang-Padang. Ada yang menarik juga nih di film ini. Aktris senior Indonesia Christine Hakim ikut ambil peran loh dan beradu akting dengan bintang Pretty Woman tersebut. Wah, langka nih. Di urutan kedua ada film romantis Ticket to Paradise. Ticket to Paradise adalah film rilisan tahun 2022 yang dibintangi juga oleh Julia Roberts bersama aktor gaek George Clooney. Keduanya memerankan pasangan cerai yang berupaya menyabotase pernikahan putri mereka bersama seorang pria Bali. Nah, pria Bali yang bernama Gede ini diperankan oleh aktor Indonesia berdarah Jawa Perancis Maxime Bouthier. Itu loh yang kemarin nikah sama artis Luna Maya. Tibalah kita di salah satu film termahal dan terpopuler dunia yang terinspirasi kepulauan Indonesia. Yap, nomor 1 adalah Avatar The Way of Water. Salah satu yang menginspirasi film Avatar 2 The Way of Water besutan sutradara James Cameron adalah suku Bajo yang tinggal di Indonesia. Cameron mengungkapkan budaya dan arsitektur khas orang Bajo muncul dalam film setelah ia dan timnya melakukan riset terhadap suku Bajo. Suku Bajo sendiri tersebar di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lensa Indonesia Malam. Kali ini
bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Ezra Hadianto. Iya, tadi sudah kita lihat ya, ada 5 film yang banyak terinspirasi dari Indonesia ternyata. Betul, dan jelas sekali Bali itu ya banyak inspirasi ya. Waduh, kapan kita liburan ke Bali, Zra? Oke, langsung saja mungkin bisa dicatat ya Pak Manajer, kita mau cuti bareng. Nah, benar. Dan selain informasi tadi, kita punya informasi lain dong, Mas Zra. Oke, kita juga siapkan berbagai informasi yang pastinya seru-seru ya, karena kan hawa-hawanya udah mulai kayak ngarah ke weekend. Panjang pula kan minggu depan. Nah, ngomongin soal libur panjang, pernah kepikiran nggak nih? Kalau misalnya ada superhero gitu ya, superhero kayak apa? Ultraman lah, Ultraman. Ultraman kalau libur panjang ngapain kira-kira? Oh iya, nggak mungkin dia ngebela kebenaran kan? Nggak mungkin main juga sama monster-monster kan? Biasa itu kayaknya, udah biasa begitu dia. Nggak tahu, nggak kepikiran. Emang ngapain dia ternyata? Jawabannya itu ternyata ada di Boyolali, cuy. Ultraman-nya ke Boyolali? Jadi dia libur panjangnya di Boyolali. Ngapain? Dia lebih ke nernak sapi. Oh, memanfaatkan momen untuk Idul Adha gitu. Nah, cobalah kita lihat selengkapnya ya. Dan ini kayaknya emang udah jarang ngelawan monster ya, terlihat dari perawakannya yang mulai membesar ya. Kita nikmati liburan. Lah, ini ada superhero Jepang Ultraman di acara kontes sapi di Pasar Sapi Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Aduh, gak maksud body shaming ya sahabat. Tapi kenapa Ultraman-nya subur begini? Udah pensiun jadi pembela kebenaran ya? Oh alah. Ternyata si Mas Ultraman ini merupakan peternak sapi dari Yogyakarta. Mas Ultraman datang ke Boyolali membawa 5 ekor sapinya untuk dikonteskan di acara ini, sahabat. Tapi siapa sih si Mas Ultraman ini? Namanya Aril. Dari mana, Mas? Dari Yogyakarta, kandangnya Joyun Farm. Joyun Farm. Ini ikut memeriahkan aja Mas ini, memeriahkan yang lucu-lucu. Kan belum pernah ini, wah Ultraman nonton sapi belum pernah, jadi ikut meramaikan. Sapi gitu ya? Siap, betul. Oke, untuk kita itu membawa 5 sapi. Yang sebelah sini ini berjeniskan PO. Ini nanti kita ikutnya PO Extreme atau rampas, yang udah rampas ikutnya. Gitu. Ini berat berapa Mas? Kurang lebih kemarin di 800-an. Aduh, ada-ada aja Mas Ultraman. Mas Aril. Tapi seperti kata Mas Aril, biar acara kontes sapi dalam rangka menyambut Idul Kurban ini tambah meriah. Sukses deh untuk Mas Aril. Tapi sahabat, kebayang gak sih kalau Ultraman pensiun jadi peternak sapi? Dari Boyolali, Jawa Tengah, Joani Agusti, RTV. Itu ternyata. Ultraman-nya medok ya. Iya bener juga. Maksudnya suaranya kan. Iya, bener. Banyak kan minum susu kayaknya. Proteinnya tercukupi. Sehat ya. Betul sehat sekali. Nah selanjutnya kita akan bicara tentang yang unik-unik lagi. Tapi bukan Ultraman. Apa nih? Ini terkait dengan para calon jemaah haji yang memiliki cara-cara unik untuk membedakan ini koper saya, ini koper kamu, ini koper mereka. Iya tuh itu gue juga suka mengerti tuh. Karena kan koper tuh kan banyak banget dan kebanyakan sama kopernya. Sama kan, ini bagian dari Kemenak kan. Nah, ya itu dia kan pasti mereka harus punya sesuatu yang khas. Ini gua doang nih yang begini nih. Benar. Ya, dan akhirnya satu orang mikir begitu, semuanya mikir begitu, aneh-aneh jadinya. Nah, kita lihat lah. Yuk. Sekilas, koper-koper ini nampak seragam. Namun jika dilihat lebih teliti, ada yang berbeda. Setiap koper tersebut diberikan identitas yang unik, mulai dari gantungan plastik, ikat kain, sampai bunga juga ada. Koper-koper ini milik para jemaah haji asal Lebak yang sengaja diberi tanda supaya tidak tertukar dan mudah dikenali oleh pemiliknya. Total ada 176 koper calon jemaah haji kloter 49 ini. Menurut Kasih Haji dan Umroh Kemenak Lebak, udah jadi
tradisi bagi para calon jemaah haji menggantungkan benda-benda unik di kopernya. Sebetulnya kita sudah ada SOP untuk syarikah, ada sudah penentuan masing-masing syarikah warnanya ada gitu ya. Cuma kita tidak bisa menghalangi keinginan jamaah untuk memberikan ciri di kopernya masing-masing selagi masih bisa ditolerir, selagi tidak mengganggu tanda-tanda yang diberikan oleh pihak embarkasi mengenai syarikah dan lain sebagainya sih sepertinya aman dari masalah. Sementara untuk berat masing-masing koper maksimal 30 kg. Dengan 176 jemaah, kloter 49 ini diberangkatkan pada Kamis dini hari dari Pendopo, Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, RTV. Ini yang masih jadi banyak bahan rame juga nih. Apa tuh? Soal ijazah Pak Jokowi. Nah ini nih, jadi perbincangan banyak orang, meskipun sudah bukan presiden ya. Kenapa pas kemarin harusnya ya. Itu dia. Tapi ini kata polisi nih, kan udah diperiksa nih, udah diteliti selama berapa sih? 2 bulan kayaknya sudah. Udah 2 bulan ya? Hampir 2 bulan loh. Wih. Kita nggak terasa ya. Juga, ternyata udah dibuktikan oleh pihak kepolisian bahwa ijazahnya bener katanya. Kuliahnya bener. Ya. Skripsinya bener gitu. Harusnya kalau dengan begini berarti udah case close ya. Harusnya case close ya. Udah nggak ada polemik-polemik lagi nih harusnya nih. Dan mungkin harusnya kemarin yang main di jalur hukum sudah lah ya. Stop harusnya lah ya. Ya. Damai-damai aja ya. Nih, kita lihat lah. Gonjang-ganjing soal ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo akhirnya terang benderang, sahabat. Butuh waktu 2 bulan untuk penyidik Bareskrim Polri mengungkap apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Dan setelah uji laboratorium forensik dengan membandingkan sejumlah dokumen, ijazah Pak Jokowi asli, sahabat. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, lagi tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana kuliah. Nah, kalau sudah terbukti asli begini, case closed dong. Tudingan ijazah palsu Jokowi gugur demi hukum. Polri akan menghentikan penyidikan laporan masyarakat dari tim pembela ulama dan aktivis. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Jadi gimana? Udah lah ya. Udah dibilang asli, udah damai aja lah. Udah lah. Jangan risu-risu indeks ekonomi. Itulah. Gini udahlah, damai aja biar apa ya Indonesia sama-sama maju ke depannya. Nah, dan kalau kita mau fokus bikin suatu hal itu yang kira-kira masih bisa ada manfaatnya buat masyarakat. Bener, Ya, apa nih kira-kira? Nah, misalnya soal lapangan kerja. Oh iya, itu apalagi kan. kita kan lagi susah ya, banyak lapangan orang yang di PHK. Nah. Kemarin di Jawa Tengah tuh juga tuh, yang Sritek. Sritek, itu lagi. Kenapa? Soal Sritek nih ya. Kenapa? Ini rame lagi nih. Tapi sekarang bukan soal masalah PHK masalahnya lagi. Loh, bukan siapa masalah lagi? soal karena Apa kemarin lagi? pilot itu ya. Jadi ternyata Bapak Iwan Setiawan, Direkturnya. bosnya nih ditangkap cuy. Kenapa? Ditangkap karena ini diduga dia sudah melakukan tindak pidana korupsi, kasus dana kredit.
Aduh, berarti dia nyelewengin duit gitu. Nah, jadi kan kemarin kan ada kredit tuh diberikan dari sejumlah bank buat supaya Sritex supaya bisa ya jalan terus gitu kan. Ternyata itu disalahgunakan, cuy. Aduh, untuk pribadi. Nah, aduh, kelakuan Bapak, dan katanya udah jadi tersangka ya sama kejaksaan. Itu dia. Jadi kan gimana ya waktu kemarin kita lihat videonya dia sedih-sedihan sama bener. Jadi aduh kayak ya udahlah kita lihat informasinya. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, bos PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, akhirnya resmi menjadi tersangka kasus korupsi pemberian kredit PT Sritex pada tahun 2020. Selain Iwan Setiawan yang pernah menjadi dirut PT Sritex periode 2005-2022, penyidik juga menetapkan 2 tersangka lainnya. Kedua orang tersebut adalah Diki Syahbandinata, pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial Bank Pembangunan Daerah Banten dan Jawa Barat atau BJB tahun 2020, dan Zainuddin Mapa, dirut Bank DKI tahun 2020. Iwan Setiawan menjadi tersangka karena terbukti melakukan penyelewengan dana kredit yang diberikan sejumlah bank. Sementara Diki dan Zainuddin menjadi tersangka karena Bank BJB dan Bank DKI memberikan kredit secara ilegal alias melanggar aturan pemberian kredit. Hasil penyidikan Kejaksaan Agung, Bank BJB diketahui memberikan kredit secara ilegal senilai 543,98 miliar rupiah dan Bank DKI sebesar 149 miliar rupiah. Jika ditotal, pemberian kredit dari 2 bank daerah ini mencapai 692,98 miliar rupiah. Jumlah inilah yang masuk dalam kerugian negara. Selanjutnya, Bank Jateng juga memberikan kredit kepada Sritex sebesar 395,66 miliar rupiah. Dan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, yakni BNI, BRI, dan LPEI, memberikan total kredit sebesar 2,5 triliun rupiah. Jumlah ini masih dalam penyidikan Kejaksaan Agung terkait legalitas pemberian kredit kepada Sritex dan potensi kerugian negara. Dan secara keseluruhan jumlah pemberian kredit dari bank-bank ini mencapai 3,6 triliun rupiah. Dan Iwan Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Sritex menggunakan dana kredit PT Sritex bukan untuk modal kerja Sritex, melainkan untuk keperluan pribadi, yakni untuk membayar hutang pribadi dan membeli aset tanah di Solo dan Yogyakarta. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV.